Hai Sahabat Bicara, balik lagi bersama Vira di podcast Sabi. Sahabat Bicara, semua kita bahas di sini. Sahabat Bicara, memasuki hampir ke pertengahan tahun 2023 nih ya, di bulan Mei, dan masih bingung juga. Banyak mimpi yang belum tercapai tentunya, tapi jangan khawatir karena kita bisa memulai apapun dari lingkungan. Kita lihat potensinya di sekitar, ada potensi apa, kita kembangkan ya. Salah satunya kita akan mengobrol dengan pemilik Social Space, Srikandi Social Space, Pujasera Food Court ya. Dan selengkapnya kan kita bahas bersama yang narasumber telah hadir hari ini. Selamat datang Rifa Isolah. Terima kasih Vira. Apa kabar Ari? Alhamdulillah baik. Baik ya. Thank you nih banget. udah mau ngobrol-ngobrol di podcast Sabi kali ini. Datang dari mana, Ri? Dari rumah dong. Dari rumah. Iya. Kawasan mana, Ri? Daerah Jagakarsa. Oke, jadi nama narasumber kita hari ini Rifa Isolah, tapi akrab dipanggil Ari Ari. atau Solah? Ari. Ari aja. Iya. So, kesibukan lo kira-kira ini adalah sebagai pemilik food court gitu Iya. ya. Dan sahabat bicara, food court ini kalau di Indonesia kan itu artinya Pujasera. Iya, Pujasera. So, basically di food court itu ada beberapa tenan-tenan kulineran, minuman kah aja atau makanan juga? Ada Mas? minuman, ada makanan, macam-macam sih, makanan khas kuliner Nusantara. Wow, di kawasan Jagakarsa. Jagakarsa, Jakarta Selatan. Iya. Wah, itu udah berdiri sejak kapan, Ri? Dari bulan Agustus 2020. Wow, 2020 tuh kan saat-saatnya justru saat-saat pandemi yang lain lagi down, lu malah berani ngebuka usaha gitu. Iya, betul. Apa trigger yang akhirnya oke deh gue berani di masa itu? Jadi waktu itu gue kepikiran usaha kuliner ini kan usaha yang gak bakal mati ya. F&B ya? F&B itu gak bakal mati karena orang pasti cari makan, cari minum. Dan jadi gue mikir ketika gue membuka lapangan usaha itu, gue bisa menyewakan tenan dengan total tenan yang gue tersedia itu ada 14 tenan. Wow, 14 tenan, food Iya. and drink, minuman dan semuanya ya? Makanan dan minuman. Aha. Jadi gue mikir kenapa gue gak menyediakan mereka untuk tempat mereka buka usaha. Karena target gue kebanyakan untuk UMKM atau entrepreneur kuliner yang baru mulai buka usaha gitu. Oke. Targetnya memang yang baru memulai juga sama memulai gitu ya, Iya. di kawasan Jaksel. Oke, terus sejauh ini ada cabang lain kah Srikandi Social Space atau baru fokus di Jagakarsa aja dulu? Saat ini kita masih dikembangin di Jagakarsa. Oke. Insya Allah mungkin ya dalam waktu dekat kita bisa buka cabang yang lain. Oke. Dari awal namanya memang Srikandi Social Space atau berubah? Dulunya apa namanya? Dulunya sih pernah kulineran Srikandi. Cuman selang berjalannya waktu kayaknya kulineran Srikandi kurang masuk nih sama kalangan sekarang. Karena market size sekarang yang paling besar itu market size Gen Z atau milenial. Jadi saya mikir kayaknya dari konsep nama aja udah kurang masuk. Gitu. Jadi dari situ saya kepikiran, wah social space kayaknya lagi ngetren nih. Jadi saya saya tambahin sedikit dari kuliner Srikandi menjadi Srikandi Social Space. Wow, jadi bedanya apa nih? Dulu kulineran, fokusnya ke kulineran Srikandi, tapi tetap masih ada Srikandinya sekarang, tapi lebih ke social space. Apa yang membedakan konsep yang terbaru sekarang ini? Jadi kalau kulineran kan orang memikirnya untuk pandangan kalau ini kebayangnya food court gitu. Jadi orang kebayang tuh food court tuh cuma tempat makan dan minum, abis itu cabut, bawa keluarga cari makan minum yang beraneka ragam, abis itu cabut. Cuman kalau dengan konsep Srikandi Social Space, gue pengen mengusung konsep orang itu mikir cuma di Srikandi kalau lu bisa cobain makanan dan minuman sambil lu nongkrong sama teman-teman. Nongkrong, jadi lu mau nongkrong anak muda di tempat lo gitu ya? Iya, sambil bersosialisasi lebih tepatnya. Fasilitasnya wifi, kabel, colokan di mana-mana. Pastinya. Oke, jadi memang kulinerannya juga sekarang sesuai sama segmented anak muda juga dong? Iya. Oh gitu. Dan basically lu memang berasal dari keluarga yang entrepreneur juga kah atau struggling aja? Gue mau mulai usaha sendiri di keluarga. Kalau gue basicnya dari keluarga yang entrepreneur ya. Karena emang orang tua kan dari bokap itu usaha kontrakan. Oh wow, Iya. oke.
di balik itu ada nyokap juga yang bantu gua, semangatin gua, dan dia juga yang ngingetin gua gimana caranya kelola usaha ini biar fokus gitu. Karena kan kita sebagai anak muda kadang suka lupa ya sama disiplin kayak gitu-gitu. Iya betul, terlalu asik main. Iya, terlalu nongkrong. asik main. Akhirnya faktor lingkungan juga yang mensupport lu untuk ayo deh diwadahin gitu. Iya, Tapi betul. pemilihan daerah Jagakarsa ini berdasarkan apa? Daerah Jagakarsa itu karena kebetulan emang kita ada tanah keluarga yang kosong, jadi Oke. kita kelola gitu. Karena di situ kan daerah Jagakarsa itu adalah daerah hunian ya, daerah hunian padat penduduk gitu. Kalau di tata kota itu kita di daerah perumahan. Jadi emang di situ areanya padat penduduk, dan saya mikir di sini pangsa pasarnya besar karena orang pasti cari makan, kedua padat penduduk gitu, orang mau kemana lagi kalau bukan ke food Iya court. sih. Jagakarsa-nya itu tuh dekat Kebun Raya Ragunan berarti. Iya, dekat Oke, Kebun satu Raya lagi. Potensial Potensial juga ya. Iya, kita di Oke. Jalan Duriannya ya. Jalan Duri. Boleh dong kasih tahu ke iya. sahabat bicara lokasinya di mana Sri Kandi Social Space. Ya, buat teman-teman yang mau datang ke Sri Kandi Social Space, kamu bisa datengin ke tempat kami di Jalan Durian nomor 3, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Oke, jangan lupa mampir, bawa teman, bawa uang, jajan di sana. Ada jajanan apa aja saat ini? Sekarang kita ada pisang goreng, ada bakmi. Boleh disebut gak tuh mereknya? Boleh dong. Oh, silakan. Ayo. Ada pisang goreng muala, bakmi, terus ada ramen Fukuichi, kebab Bosman, si boba, ada lagi kopi. All you can eat. All you can eat dari Babakar, itu tuh yang paling enak tuh. Wow. Berarti segala segmented makanannya ya. Tadi ada yang cemilan juga, makanan berat sampai yang manis-manis, dessert juga ada. Ada semua. Kebab, all you can eat, boba, pisang goreng yang pakai sambal ya. Dan unik-unik di sana sahabat bicara. Dan apa aja yang saat itu lo Ari perluin saat mau mulai bikin food court ini? Waktu itu yang gue perluin ketika mulai usaha itu adalah prospek bisnis ini apakah bagus nggak sih ke depannya gitu. Karena waktu itu gue mulai kan pas masih pandemi ya. Dan gue mikir apakah udah waktu yang tepat gue buka usaha food court ini gitu di masa pandemi. Tapi seiring berjalannya waktu ditambah dengan opini-opini dari beberapa teman, dari orang tua, dan juga ada mentor bisnis, mereka menyarankan gue buka usaha food court aja gitu. Karena apa? Satu, itu usaha nggak akan mati. Kedua, orang pasti butuh tempat usaha. Ketiga, saya bisa buka lapangan pekerjaan lebih banyak buat orang gitu. Jadi akhirnya bisa ngebuka lapangan kerja buat orang banyak, mensupport UMKM yang baru mulai juga gitu ya. Betul. Dan selama berjalannya menjalankan Pujasera Sri Kandi Social Space ini, Ri, pasti ada kendalanya dong, Ri? Pasti dong. Karena kan dari 2020 sampai sekarang udah mau 2023, udah hampir 3 tahun, Ri. Iya. Apa aja yang lo temuin di lapangan kendala selama menjalankan bisnis lo ini? Sejauh ini sih lebih ke hubungan antar tenan. Gitu. Terus kayak intensitas pengunjung yang dari awal bisnis itu kita nggak kepikiran. Tapi pas sudah ngejalaninnya kita baru kepikiran kalau usaha food court ini kan usahanya sebenarnya nilai value-nya ini yang buat bisa mengangkat nama food court ini naik itu karena pengunjung. Tapi kalau misalnya dari saya sebagai pengelola food court itu tidak mendatangkan pengunjung, gimana tenan mau bertahan, apalagi tenan mau perpanjang gitu. Jadi ada fase di mana pengunjung lagi redup gitu. Iya, ada fase lagi redup. Dan solusi dari lo dan tim? Jadi dari kita sama tim itu kita buat campaign marketing. Mulai dari kita kerja sama komunitas, kita kerja sama dengan UMKM, grup UMKM. Jadi kita bikin edukasi tentang gimana caranya kita ngembangun usaha kuliner ini. Workshop? Ya, jadinya lebih ke workshop. Dan live music juga ada nggak? Ada live musik juga. Dan ada event-event tertentu mungkin perlombaan tari atau perlombaan musik? Itu waktu itu kita pernah jalan tuh lomba. Oh ya? Iya, lomba musik.
Oke. lomba musik waktu Ya itu. akhirnya ngedatengin banyak masa dong. Iya, banyak. Kita kemarin hampir tembus di 200 orang. Wow, 200 orang, Ri. 200 orang. Datang ke food court. Iya, ke food court. Tapi cukup kelolanya tuh. Cukup ya. Cukup banget. Wow, lahan parkirnya, Ri? Karena kita total luas areanya ada di 1.200 meter. 1.200 meter. Ri, tahun 2020 itu kan masih pandemi ya, dan itu tuh zaman-zamannya jam malam, Ri. Oke. Jam malam tuh pernah ada, itu pernah ada ini juga nggak, sesuatu gitu yang akhirnya dialamin sama food court lo, karena kan ada jam malam. Karena waktu itu gue juga pernah ada ngelihat tenan-tenan yang harusnya ditutup sama aparat karena memang sudah bukan. Iya, ada kebijakan itu ya. Kebijakan. Tapi akhirnya bisa beradaptasi ya. Akhirnya bisa beradaptasi. Waktu itu sempat kita kena sidak ya. Di jam 10 kita kena sidak, itu food court lagi rame-ramenya. Jadi pada saat itu ada polisi datang ke lokasi bersama, itu sidak gabungan ya, polisi, TNI, terus Satpol PP, ya, para petugas lah ya. Iya, para petugas datang ke lokasi. Awalnya mereka nggak ngeh kalau ada banyak pengunjung, karena posisi kita udah udah siap-siap ya. Okay. Oh ini ada ini nih sidak segala macam. Dan memang jamnya juga udah mau selesai operasional gitu ya. Udah nggak sesuai sama jam operasional. Tapi namanya pengunjung, kita tamu harus layanin dong gitu. Oke, dan akhirnya tapi teratasi lah ya, dan bisa beradaptasi dengan kebijakan selanjutnya. Ri, mengenai sistem pengelolaan usaha food court nih, Ri, kan kalau food court itu bukan hanya tentang makanan, menu, dan harga ya, pasti kan ada tentang bagaimana kebersihannya, keamanannya, how we manage all. Jadi kalau buat menu kayak makanan, minuman, itu biasanya kita kasih kebijakan bahwa dalam satu lokasi kita ini, dalam satu food court ini, nggak boleh ada makanan atau minuman yang sama. Gitu? Iya. Karena ini satu hal yang saya baru pelajarin juga ketika saya diskusi sama beberapa tenan. Kalau misalnya ada beberapa makanan yang ada di satu lokasi, itu akan menimbulkan kompetisi yang kurang sehat gitu. Oke, jadi dalam satu food court itu nggak boleh ada menu yang bersamaan. Tapi pernah nggak in case kayak di food court lu pernah ada menu yang sama juga gitu? Waktu itu ada, cuman beda penyajian aja. Menu apa waktu itu? Kayak ada mie bungkus Jepang sama mie goreng Indomie. Oh, Warmindo gitu ya. Iya, jadi barengan nih kan. Cuman waktu itu yang udah stay duluan itu dari Indomie. Dari Indomie. Dari ya mie instan. Iya, dari mie instan. Jadi sebelum kita masuk, sebelum mie bungkus Jepang ini masuk, kita sudah koordinasi duluan dengan tenan yang sudah ada. Kalau misalnya ada tenan yang mau masuk, gimana apakah apakah bersedia atau enggak. Oke, so ada apa negosiasinya lagi ya, akhirnya menghasilkan win-win solution gitu ya. Benar. Mengenai diskusi, Ri, berarti kan ada juga diskusi antara lo dengan para tenan-tenannya ya. Ini sejalan dengan juga tema kita hari ini di mana UMKM dan juga keterlibatan wirausaha anak muda nih sahabat bicara. Pada tanggal 14 Mei yang lalu, Pak Ganjar melaksanakan diskusi kewirausahaan bareng anak muda Bandung dan membicarakan tentang lapak Ganjar. Dan di sana sahabat bicara, pada kesempatan itu Pak Ganjar dan anak muda Kota Bandung berdiskusi terkait kewirausahaan bagi kalangan anak muda. Dan Pak Ganjar pun membagikan cerita dan pengalamannya dalam membina usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dan Pak Ganjar saat itu juga menceritakan bagaimana awal mula memulai program pengembangan UMKM di Jawa Tengah, salah satunya program Lapak Ganjar. Mengenai Lapak Ganjar ini ya, Ri, dan juga sahabat bicara, jadi Pak Ganjar memiliki program Lapak Ganjar yang juga mempromosikan UMKM aktif di sosial medianya. Biasa di akhir pekan dilakukan pada sosial media beliau, dan juga range-nya sampai ke luar negeri. Para pengusaha UMKM keripik, penjual keripik, kerajinan semua dipromosikan, dan pesanannya hampir ke seluruh Indonesia, bukan cuma Indonesia tapi luar negeri juga, mancanegara, Hong Kong dan Australia dan sebagainya. Ari, melihat adanya sosok pemimpin yang aktif terlibat terjun langsung dengan kewirausahaan dan juga anak muda, apakah ini suatu tindakan yang layak untuk diapresiasi dan didukung? Sangat banget layak diapresiasi. Ternyata ada tokoh yang sangat support dengan UMKM Indonesia.
karena mereka perlu arahan, perlu edukasi, karena kebanyakan UMKM di sini kan perlu mereka ini semangat di awal, tapi pas jalaninnya hilang semangat karena mereka nggak ada pengetahuan tentang dan pengalaman dalam berwirausaha gitu. That's why yang lu mention juga tadi, lu perlu sosok mentor ya Yeah. untuk melit bagaimana usaha bisa terus bukan hanya mulai tapi juga konsisten tetap berjalan gitu ya. Ya betul. Ada lagi nggak yang mau di-sharing mengenai Sri Kandi Social Space? Banyak sih yang mau Banyak. di-sharing, Apa cuman lagi? waktunya masih bisa bisa ini perpanjang. Ri, bagikan dong Yeah, tips yeah. buat para pemula kewirausahaan yang baru mau mulai nih tapi masih ragu-ragu mau punya, seperti lo misalkan punya lahannya tapi kayak ini tepat nggak ya segmentednya, atau mau punya uangnya tapi belum tahu harus gimana, atau sebaliknya. Silakan. Jadi dalam kita berbisnis jadi ketika kita mulai bisnis usaha food court atau social space ini, kita kan akan berhubungan dengan beberapa tenan, dan itu memang kita akan membutuhkan public relation atau divisi komunikasi. Jadi kita harus siap komunikasi dengan tenan-tenan jika ada keluhan, ada info kalau misalnya dia nggak bisa jualan segala macam. Jadi semuanya itu perlu dikoordinasikan. Kedua, untuk ketika mengonsum konsep food court yang sekarang ini, kita harus ngikutin perkembangan zaman. Karena apa? Target market sekarang ini kebanyakan adalah market milenial dan Gen Z. Jadi mereka ini kan market yang saat ini produktif, yang saat ini banyak waktunya untuk bekerja gitu. Jadi itulah pasar kita gitu. Dan untuk para entrepreneur yang baru berwirausaha ataupun yang sudah berpengalaman berwirausaha kuliner, mereka ini pasti akan menuntut fasilitas, peralatannya seperti apa yang disediakan, apakah biaya sewanya sudah terjangkau. Karena pada dasarnya mereka ini untuk pengetahuan tentang lapak atau lokasi yang mereka cari ini masih kurang buat teman-teman entrepreneur yang baru mulai wirausaha. Jadi dari pengelola food court atau marketing itu harus edukasi. Gitu. Iya, itu dia tadi ya. Ri, bagiin dong ke teman-teman yang UMKM di daerah Jakarta dan kebetulan lokasinya di daerah Jakarta Selatan mau punya tenan di Sri Kandi Social Space. Bagaimana caranya? Tell us. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau sewa lapak di Sri Kandi Social Space bisa langsung hubungi di Instagram kita di @srikandisocialspace. Jadi di sana nanti bisa dihubungi oleh admin untuk mengetahui lapak yang masih tersedia, karena saat ini kita masih ada 2 lagi slot kosong. Jadi sebelum slot kita penuh, segera hubungi admin Sri Kandi Social Space. Wow, hanya tinggal 2 tenan lagi yang kosong ya, tinggal 2 slot lagi. Dan itu cuma 2, hanya boleh makanan minuman atau bebas? Masih bebas. Bebas ya? Iya, makanan minuman oke. Makanan minuman. Oke. Jam operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa dibukanya? Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Dan itu ada petugas keamanan juga dong pastinya. Ada dong. Kebersihan juga ada. Kebersihan juga ada. Oke. Kalau lu standby-nya bisa di sana jam berapa, Ri? Kalau gue standby-nya semaunya aja gitu ya. Kalau ada panggilan aja deh. Oke, ya staffnya berarti how much, berapa banyak, Ri, staffnya? Staff kita sih katanya ada 2 ya. Nah, yang selalu standby gitu ya. Selebihnya on and off lah ya. Membantukan tenan-tenan yang lainnya. Betul. Oke, dan itu dia. Ada bisnis yang baru mungkin yang sedang dikerjakan project sekarang? Saat ini sih masih on progress ya. Masih on progress, jadi belum boleh jadi belum bisa di-spill. Oke, semoga lancar terus, Ari. Dan terakhir nih, harapan lo terhadap food court ini, terhadap Sri Kandi Social Space, ada harapannya pastinya tentunya? Sri Kandi Social Space pastinya akan jadi food court incaran anak muda. Amin. Tempat nongkrongnya anak muda Jaksel. Jadi buat teman-teman yang pengen nongkrong, pengen live musik, pengen seru-seruan sama teman-temannya, bisa datang ke Sri Kandi Social Space.
Thank you, itu dia harapan untuk Sri Kandi Social Ya. Space. Tapi ada dong harapannya untuk para UMKM di Indonesia. Silahkan. Pastinya untuk harapan UMKM Indonesia, kita bisa semakin berkembang lagi, bisa memasarkan produknya ke luar negeri, ke seluruh Indonesia. Jadi produk-produk kita nggak cuma dikenal di daerah sekitar saja, jadi sampai seluruh Nusantara ataupun luar negeri kita bisa memasarkan produk Indonesia, produk kita gitu. Amin, itu dia. Ada lagi, Ri? Udah. Thank you Ri for your time udah ngobrol-ngobrol di Sahabat Bicara kali ini. Dan untuk Sahabat Bicara kembali Vira ingatkan, mendapatkan mug, tumbler, kemeja dan topi bisa dapatkan di berbagai e-commerce seperti di Shopee dan juga di Tokopedia. Dan untuk mengetahui kapan podcast Sabi tayang berikutnya, dapatkan informasinya di Instagram @sahabatganjar2024, di Twitter dan juga di Facebook. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng channel YouTube ini. Vira pamit undur diri dan narasumber Rifai Salah pamit undur diri. Dah. Oh, foto. Dan selesai. Udah. Gue kira ada bagian cut-cutnya gitu.